Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Gigi Anot. Nah, ini video ketiga aku di channel YouTube ini dengan tema yang masih sama, yaitu bikin journal with me. Nah, tema kali ini apa ya? Aku juga masih bingung mau buat apa. Jadi aku gak punya tema untuk hari ini. Jadi aku ngambilnya kertasnya benar-benar random yang menurut aku bagus aja. Nah, sebenarnya gimana sih cara buat jurnal yang bagus? Gimana akhirnya aku memutuskan untuk membuat jurnal ini? Setelah sekian banyak video yang aku tonton, dan aku merasa cocok dengan tema yang ke vintage-vintagean gitu sih. Sebelumnya aku juga tertarik sama jurnal-jurnal yang lucu gitu, kayak jurnal yang warnanya pink, blue, atau ungu gitu yang cute-cute. Aku juga tertarik sama jurnal yang temanya seperti itu. Gak tahu kedepannya kalau yang tema vintage ini sudah habis, aku bakalan beralih ke sana, gak tahu juga ya. Tapi yang jelas aku untuk saat ini cuma punya kertas-kertas dan stiker-stiker yang bertemanya vintage. Nggak tahu ini stikernya akan habis dalam beberapa video. Aku juga belum tahu, belum ngitung juga. Kalau nanti seandainya aku sudah kehabisan ide vintage, ya mungkin aku bisa beralih ke topik-topik atau tema yang lainnya. Ya kayak ini aku pilih kertas dengan warna hitam dan berbunga-bunga ini juga karena aku suka aja gitu. Jadi bener-bener random. Jadi gimana sih tips biar kita bisa buat jurnal gitu? Pertama, kita harus temuin teknik membuat jurnal apa sih yang cocok buat kita gitu. Itu sih yang aku baca dari internet. Dan sebelum aku memulai, aku benar-benar mencari apa sih teknik jurnal yang cocok buat aku gitu. Karena aku itu kurang berbakat di seni lukis, jadi menurut aku lebih suka jurnal yang ditempel-tempel kayak gini, karena kita nggak perlu bikin dekorasi sendiri. Maksud aku kita nggak perlu gambar sendiri gitu loh, karena ada juga journaling yang kita menggambar di bukunya dan kita menulis dengan tulisan-tulisan yang indah. Gak harus seperti itu kalau emang kita gak mampu melakukan teknik itu. Jadi cari teknik yang cocok buat kita, yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bakalan lihat video orang lain, oh kok bagus ya gitu gambarnya. Tapi menurut aku gak harus kayak gitu sih, karena kalau kita mikirin itu kita akan kesulitan sendiri. Jadi lebih baik yang mudah aja, kayak yang nempel-nempel ini menurut aku lebih mudah dan cocok untuk aku. Selain itu, ini tuh lebih menurut aku ya, ini lebih mudah aja. Intinya ini lebih mudah sih, karena cuma nempel-nempel dan kamu bisa beli stikernya. Walaupun banyak juga yang buat itu karena mereka mampu membuatnya, mampu mengedit stiker sendiri atau mendesain stiker sendiri, jadi ya boleh. Tapi kan karena aku atau di luar sana mungkin ada yang sama kayak aku yang gak bisa bikin desain stiker sendiri, cara ini atau teknik journaling ala aku yang tempel-tempel ini mungkin bisa kamu coba. Artinya inilah teknik yang cocok buat kita gitu. Nah, ternyata aku udah memutuskan buat apa guys. Ternyata aku memilih tema yang dark blue gitu. Terbukti dari stiker-stiker yang udah aku pilih ya. Nah, tips kedua, jangan memikirkan penilaian orang. Tips kedua, jangan memikirkan penilaian orang. Buatlah berdasarkan apa yang kamu suka, apa yang menurut kamu bagus. Karena kalau kita memikirkan penilaian orang lain, itu gak akan ada habisnya.
Kayak kita mau bikin YouTube tentang journaling, tapi kalau kita masih memikirkan orang bakalan suka nggak sih dengan video aku, desain aku jelek deh, aku takutnya orang nggak suka sama aku, itu kayaknya nggak akan upload ya. Kayak itu pemikiran aku sebelumnya, sebelum aku nemuin tipsnya gitu. Setelah aku pikir-pikir, iya juga ada benernya. Kalau misalnya aku mikirin penilaian orang mulu, ya aku nggak bakalan upload ke YouTube gitu. Padahal aku pengen banget punya channel YouTube yang menampilkan keseharian aku, termasuk aku jurnal-jurnal aku gitu. Nah, jadi buat apa yang sesuai dengan kamu, apa yang kamu suka, apa yang ada di hati kamu, apa yang menurut pemandangan mata kamu itu bagus, dan itu yang aku lakuin sekarang. Terima kasih untuk artikel yang udah nulis ini really worth it untuk aku ya. Nah, tips yang kedua, selalu buat secara rutin. Nah, itu menurut aku sangat, tips ini yang ketiga ini menurut aku sangat penting ya. Karena terbukti setelah aku secara rutin buat, jadi aku merasa itu kebiasaan. Itu menjadi kebiasaan aku, jadi aku ketika gak buat merasa kehilangan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buat sesuatu secara rutin, lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Nah, ketika itu jadi kebiasaan, kita akan merasa kehilangan ketika kita tidak melakukannya. Nah, itu bekerja untuk aku. Dan semoga itu juga bekerja sih untuk kalian, bagi kalian yang ingin buat jurnal juga kayak aku. Jadi sebelumnya tuh aku udah punya niat buat bikin jurnal dari 2 tahun, 1 tahun yang lalu tuh. Tapi aku tuh orangnya belum bisa konsisten. Hari ini buat 3 minggu off, buat lagi seminggu off gitu. Jadi akunya malas-malasan. Tapi setelah aku kukuhkan niat, akhirnya aku buat nih jurnal. Setiap hari buat, lama-lama kayak menjadi kebiasaan. Dan akhirnya menjadi rutinitas sehari-hari yang sepertinya harus aku kerjakan. Akhirnya aku jadi rajin nontonin orang-orang buat jurnal di YouTube. Terus aku juga rajin searching stiker yang lucu, stiker yang sesuai dengan keinginan aku gitu. Aku juga udah mulai belajar hand lettering. Aku juga belajar bagaimana ngedesain stiker di HP gitu, dan memproduksi stiker sendiri. Kalau misalnya kita harus beli terus kan kita butuh budget yang besar. Akhirnya aku kepikiran tuh gimana sih buat stiker di HP terus bisa di print out gitu. Nah, yang tips keempat nih, ini dari artikel yang ku baca ya. Buat apapun yang muncul di kepalamu. Nah, itulah yang aku terapin di sini guys. Makanya aku bilang ke kalian kalau aku tuh nggak ada tema khusus atau desain khusus untuk jurnal-jurnal aku di 3 video ini. Bahkan aku bener-bener desain itu sesuai apa yang ada di kepalaku saat itu. Jadi jangan berusaha meniru orang lain atau mencontek video-video orang lain. Itu boleh kita jadikan referensi, tapi ketika kita mendesain jurnal kita, buatlah apa yang ada di otak kita. Artinya itu benar-benar ide kita. Apapun yang ada di pikiran kita ketika itu bisa dituangkan. Tentunya juga didukung dengan stiker-stiker serta kertas background yang kita miliki. Jadi mendekorasi yang sesuai dengan yang kita punya dan kita miliki. Nah, ini dia desain akhir dari video kali ini. Semoga kalian suka.